Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepaan Budi Raharjo. Kali ini kita akan bahas masalah yang serius, yaitu kurva ini. Kurva ini, apa sih sebetulnya permasalahan kurva-kurva ini? Jadi ceritanya kita sedang mengalami masalah serangan dari penyakit COVID-19 yang mana diketahui dia menyebar melalui droplets. Orang bersin, orang batuk menyebar gitu ya. Yang kita belum ketahui apakah dia airborne, ikut aerosol menyebar kemana-mana gitu, kita belum ketahui. Yang kita ketahui lagi adalah penyebarannya itu sangat cepat ya, sehingga jumlah kasusnya menaik secara eksponensial. Kalau kita lihat grafiknya itu ya, dia naik eksponensial naiknya. Nah, permasalahannya adalah apakah sistem kesehatan di sebuah tempat, katakanlah di sebuah negara, suatu daerah, kota, provinsi, mampu menangani itu. Ya, kalau kita lihat dari sejarah-sejarah atau dari pengalaman-pengalaman negara-negara lain, kelihatannya tidak. Jadi kalau kita lihat kemampuan sebuah kapasitas dari sebuah sistem kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya, jumlah dokter, alat dan lain sebagainya, itu di sini maka ketika jumlah pasien yang melewati batas itu, kita mengalami masalah, banyak pasien yang meninggal karena di sini ternyata membutuhkan alat-alat yang luar biasa banyaknya ya. Kepala pekerjanya itu harus dilindungi dengan pakaian ya, karena tadi droplets itu. Kemudian kalau yang sudah gawat harus menggunakan ventilator, yang mana jumlah ventilator juga terbatas gitu, kurang bahkan gitu. Jadi kalau kita mengalami seperti ini, kurva yang seperti ini, maka kita kena masalah di titik ini. Kurva ini tentunya satu saat akan turun, mencapai puncaknya akan turun itu. Nah, ini kita masih belum tahu turun ini apakah karena orang-orang ini kemudian sehat ya, setelah mengalami perawatan sehat, kemudian dia imun, apakah tetap imun? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Itu yang masih belum tahu. Apakah nanti ditemukan vaksin ya? Tapi pada prinsipnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat naik sampai pada puncaknya kemudian turun. Kalau kita lihat beberapa negara juga demikian ya, kasusnya seperti itu. Yang menyedihkan tentu saja di sini banyak yang meninggal tadi ya. Nah, sekarang mungkin juga di sini ada yang mengatakan herd immunity, karena sudah semakin banyak orang yang kena sebetulnya, kemudian dia menjadi imun. Nah, ini ada di sisi ini. Nah, salah satu cara untuk mencegah orang yang meninggal tadi, jumlah banyak orang yang meninggal, maka bisakah kita buat jumlah yang sakitnya itu tidak banyak secara serentak gitu ya. Jadi kita dorong supaya kurvanya tidak seperti ini, tapi kurvanya lebih ke kanan ya. Ini kita sebut, yang kita sebut flattening the curve. Jadi kurvanya kita buat sebagai lebih flat, lebih datar gitu. Jadi tidak tajam sebegitu, tapi lebih datar gitu ya. Nah, caranya apa? Caranya ya tadi, social distancing, kalau kita PSBB, menjaga jarak dan lain sebagainya, itu satu. Kemudian juga kita buat kebiasaan-kebiasaan baik, cuci tangan segala macam gitu. Nah, ini yang kita dorong ke sebelah kanan tadi gitu ya, sebelah kanan. Tentu saja ada implikasinya ya. Implikasi baiknya adalah sistem kesehatan kita mampu menangani itu, sehingga pasien-pasien ini semuanya tertangani. Tetapi ada implikasi lain yang kalau kita lihat dalam kurva ini adalah puncaknya akan lebih lama ya. Jadi kalau yang di sini mungkin selesai sekarang gitu ya, yang ini mungkin selesai sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, karena ini bergeser pusatnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu sekarang masih naik terus gitu ya. Mungkin kita masih berada di sini atau di sini, kita belum tahu ya, tapi kita masih dalam posisi naik gitu ya. Yang alhamdulillah sistem kesehatan kita masih mampu menangani. Nah, kita berharap tidak dia lewat seperti ini ya, tapi dia tetap jalan seperti itu. Tapi ya itu tadi, lebih lama implikasinya. Lebih lama mencapai puncak dan lebih lama juga selesainya ya. Karena kalau kita ambil asumsi bahwa kemungkinan ini ya, jumlah orang yang akan terkena itu akan akhirnya sama, tapi tidak fatal. Nah, ini kita berharap tadi ya, herd immunity itu. Ini juga masih dipertanyakan betul atau tidaknya gitu. Jadi katakanlah 80% penduduk atau populasi atau 90% sudah pernah kena ini, maka ini tidak menjadi masalah yang besar kalau kita betul-betul menemukan immunity. Atau kalau sudah ditemukannya vaksin ya,
berarti nggak masalah. Jadi kalau misalnya di sini temukan vaksin ya, yang sini sudah selesai, di sini temukan vaksin, alhamdulillah gitu, kita langsung cepat turun juga gitu. Ya, tapi nah inilah yang sebabnya ini mungkin merupakan alasan kenapa Indonesia itu masih naik sementara yang lain sudah turun gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, kalau ini digeser seperti itu, orang lain udah turun, kita masih naik gitu. Tapi naiknya lebih kecil ya, lebih kecil daripada negara-negara lain. Ini dengan asumsi data yang kita peroleh adalah data benar, kita ambil asumsi itu dulu gitu ya. Jadi kita, menurut saya kita agak sukses juga ya melakukan flattening the curve. Jadi ya ini yang harus kita jaga supaya kita ini tidak membebani sistem kesehatan kita. Makanya kita harus sehat-sehat gitu, jangan sakit ya. Apalagi sekarang jangan sakit. Kalau bisa sakitnya nanti. Kalau bisa sakitnya nanti gimana ya, sakit kok bisa diatur gitu ya. Ya itulah kira-kira tujuannya adalah kita harus lebih bersabar. Jadi kalau orang lain sudah selesai ya, sudah bisa kemana-mana, kita belum ya. Nah itu dia, kita butuh kesabaran yang luar biasa. Orang lain sudah buka kafe, sudah bisa kemana-mana, kita belum, karena kita belum mencapai puncaknya. Yang lain udah turun drastis gitu ya, tapi kita belum. Lagi-lagi sabar gitu. Nah ini yang memang bikin kita agak susah gitu ya. Jadi kembali kepada kurva ini, penjelasan saya terhadap situasi yang ada saat ini adalah seperti ini. Artinya apa? Artinya kita baik melakukannya, tapi mohonlah kita bersabar sedikit, bukan bersabar sedikit, bersabar banyak gitu ya. Karena kita akan lama ya mengalami masalah ini. Ya, jadi itulah yang ingin saya sampaikan pada saat ini, opini saya seperti itu. Semoga kita semuanya sehat, semoga kita tidak membebani sistem yang ada, semoga cepat ditemukannya vaksin, semoga kita bisa kembali ke kegiatan seperti dahulu, tentu saja dengan membawa kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Sering-sering cuci tangan deh. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum.